Ayo, berapa kali? Satu tablet. Udah berapa lama? Waktu itu 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Oke, terima kasih. Nah, jadi program pemerintah ini eh, obat tablet tambah darah minumnya 1 kali 1 minggu, Satu ya minggu. Kak ya. 1 kali 1 minggu selama 1 tahun atau 52 minggu, gitu Kakak. Nah, jadi harus diminum lagi nih. Ini kemarin minumnya 2 bulan yang lalu. Jadi harus minum lagi nih Kak ya. Ya, ini penting buat remaja-remaja putri, khususnya buat kakak-kakak yang hadir hari ini. Penting, kenapa? Untuk mencegah yang namanya penyakit anemia. Terus yang kedua, kakak kan melakukan apa? Ada haid nih setiap bulannya. Ya. Oh, darahnya keluar terus, jadi perlu tambahan zat besi dari Kakak sama abang tahu nggak kalau misalnya menurut kakak sama abang nih, anemia itu sama nggak ya dengan penyakit tekanan darah rendah? Hah? Ayo, ada yang berani? Berani? Sama nggak tekanan darah rendah dengan anemia atau kurang zat besi tadi? Oke. Ada? Ada Ini yang kasih tahu? opini. Menurut saya beda. Beda ya. Jadi kalau Kira dia kenapa nih dok? Dia pengen Karena Oh ya, boleh. eh, tekanan darah rendah. Oke, Mik. Tekanan darah. karena tekanan darah rendah itu berarti tekanannya rendah. Iya bener loh, nggak boleh diketahui, emang bener. Karena kemampuan otot jantungnya untuk memompa darah ke seluruh tubuh itu rendah. Bener jawabannya. Hebat itu ya. Nama saya Rahmani Syafira. Wah, hebat. Oke, Hebat, keren pinter. ya. Keren. Jadi anemia itu faktor penyebabnya adalah karena HB-nya, HB-nya yang rendah. Sementara tekanan darah rendah itu adalah kemampuan dari otot jantungnya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Oke. Jadi itu dua hal yang berbeda. Oke. Nah, anemia penyebabnya itu karena kekurangan zat besi ya, paling banyak di kita, kemudian asam folat dan B12. Oke, bisa juga karena faktor kena parasit seperti cacing, cacingan. Jadi cacing itu berkembang dalam usus kita, dia mau menghisap sel darah merah kita di dalam usus. Nah, perlu namanya minum obat cacing 6 bulan 1 kali. Ya. Oh ya, perlu tadi saya informasikan juga bahwasanya tekanan darah itu normalnya 120 per 80 milimeter Hg. Ya dok ya. Benar. Terus kalau yang tadi dokter Putri sampaikan anemia normalnya di atas 12 ya dok ya. Di atas 12. Bawah 12 itu turun, itu anemia namanya. Oke. Anemia tadi kan itu penyebabnya karena HB-nya turun ya dok? Iya, HB-nya Nah, sel darah merah ya. Sel darah merah ya. Nah teman-teman tahu nggak sebenarnya fungsi dari sel darah merah itu apa? Ada yang tahu fungsi sel darah merah? Ayo, yang berani. Abangnya lagi nih, tadi kakak-kakaknya aja, abangnya nih. Abang-abang cakep Ada yang nih tahu di nggak? belakang nih, cuman Ayo, berempat nih. ayo, belajar di sini. Kalau salah nggak apa-apa, namanya juga Salah nggak belajar. apa-apa. Ayo. Menurut saya kegunaan sel darah merah yaitu memompa oksigen ke paru-paru. Wih keren, cakep, pinter ya. Jadi memang itu ya fungsi dari sel darah merah itu membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh dan membawa karbon dioksida CO2 dari jaringan tubuh ke paru-paru lagi untuk dibersihkan ya. Oke. Dan zat-zat nutrisi lainnya ya dok Iya, ya. benar. Oke. Ya pinter nih, udah hebat nih. Bisa masuk dokter nih dok. Bisa. Nah tadi kan tanda-tanda anemia tadi udah dijawab ya. Iya. Itu apa? Pusing gitu kan ya. Pusing. Nah, itu Terus ada 5L. ada 5L. Ada yang tahu nggak 5L yang sering ada di pamflet atau poster-poster tuh 5L gejala daripada anemia 5L. Nama saya Syifa Putri Kalila, saya kelas 10.
Ismail itu lelah, letih, lesu, lemai, dan sama loyo. Lalai. Jadi bawahnya tuh lupa gitu. Ya. Oke. Nanti ditambah juga dengan kondisi yang pucat pada wajah. Wajahnya pucat. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman boleh tuh berkaca pagi. Di bawah Ya. kelopak mata nih dilihat di sini. Lihat di kaca kalau emang ini kita putih kan normalnya ini merah nih. Kalau putih berarti itu tanda-tandanya kurang sel darah merah. Iya, benar. Gitu. Nah, penyebabnya tadi kan itu ya dok ya, kurang makan makanan yang bergizi. Zat-zat salah satunya kakak-kakak nih suka diet ya dok. Diet nih. Nah, diet itu mempengaruhi nutrisinya jadinya nggak maksimal masuk ke dalam tubuh. Karena tadi nggak ada makan yang dimakan untuk diolah menjadi zat besi. Dietnya harus diperhatikan. Apakah diet dari protein, karbohidrat, atau seratnya atau apanya? Jangan sampai nggak dimakan nih makanan yang mengandung zat besi tadi. Ya, tolong diperhatikan ya. Jadi mindsetnya kalau diet itu bukan nggak makan sama sekali, tapi porsinya yang dikurangi. Porsi yang dikurangin apa? Karbohidrat dan lemak. Kalau untuk protein, karena kita masih usia sekolah, itu sangat dibutuhkan oleh otak ya, gitu. Nah, di sini ada nggak yang mengalami gejala kayak konsentrasi belajarnya mulai menurun, kemudian prestasinya jadinya menurun juga, kemudian mau sekolah itu kayak yang, aduh kok capek banget ya, lemah, kayak nggak ada nafsu gitu kan? Loyo aja. Ada nggak sering ngalamin nggak kakak sama abang nih di sini? Sering nggak? Kayaknya aduh nggak enak badan nih, rasanya pusing, lemah, letih. Sering nggak ngalamin itu? Nah, sering ya. Sering jadi dong. jangan lupa nanti kan itu kan dibagiin ya tablet tambah darahnya. Wajib diminum. Wajib diminum 1 kali 1 minggu selama 1 tahun. Gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kita terus-terusan kondisinya itu anemia, jangka panjangnya punya efek loh. Ada yang tahu nggak efek jangka panjangnya, efek samping jangka panjangnya nanti apa aja? Kira-kira apa nih dok, bocor? Salah satunya terkait dengan masalah kesuburan. Ya, masalah kesuburan. Jadi nanti resiko untuk kakak-kakak sulit dapat keturunan. Itu salah satunya. Itu ya. jangka panjangnya. Nah, tadi sumber zat besi tadi udah tahu ya, dari sayur-sayuran. Kalau untuk yang protein hewani, ada yang tahu? Protein hewani, ada yang tahu nggak kira-kira? Jadi itu bisa didapat dari hati, udang, ikan, telur, ya. Kemudian sayuran yang berwarna hijau, kayak daun pepaya, daun singkong. Kemudian kacang-kacangan, tahu, tempe, sama buah-buahan seperti jambu, tomat, dan jeruk. Tahu tempe pasti sering kan? Nah, jadi jangan dilupakan yang namanya menu itu. Ya, cuman dok, yang sering jadi masalah, teman-teman kan sering makan tahu tempe ya, tapi kok anemia juga ya? Kenapa tuh dok? Karena ada yang menghambat penyerapan dari zat besinya. Berarti ada yang menghambat, ada sesuatu hal yang mengganggu penyerapan dari zat besi itu. Apa nih dok? Ada yang tahu nggak yang menghambatnya apa? Ada yang berani jawab? Ada yang berani jawab? Ayo. Yang paling sering nih teman-teman kan kalau misalnya pergi makan gitu kan ya, pasti misalnya makan pecel lele gitu. Kan ada tahu tempenya kan ya. Minumnya apa? TS. Nah, TS itu menghambat loh untuk penyerapan zat besi. Jadi jawabnya tadi katanya TS. Oh, TS ya betul tuh ya. Jadi ada minuman-minuman yang menghambat penyerapan zat besi. Contohnya adalah minuman bersoda. Ya. Jadi kurangin tuh minuman bersoda. Jangan makannya tahu tempe tapi minumnya sering nih kakaknya nih kan minuman bersoda kan. Dikurangin ya. Kemudian TS itu jangan. Juga. Sama kopi.
Boleh tapi jangan terlalu banyak. Nah, yang Secukupnya. boleh di ini mungkin kayak jus jeruk ya dok, yang tinggi Jus kadar jeruk. vitamin C-nya. Jus tomat juga bisa. Boleh. Nah, tadi untuk yang tablet tambah darah itu kan dapat ya teman-teman. Mungkin yang terakhir saya sampaikan adalah saat teman-teman minum tablet tambah darah itu boleh didampingi dengan jus buah, air jeruk atau air putih. Tapi tidak boleh dengan teh es atau kopi dingin. Ya, karena itu akan menghambat penyerapannya. Kemudian biasanya juga kan habis minum tablet tambah darah zat besi itu kan ada keluhan ya dok ya. Ada keluhan efek samping ya? Iya, ada efek sampingnya adalah BAB-nya jadinya keras, hitam. Nah, Warnanya itu nggak perlu jadi takut. hitam. Nggak perlu takut ya, karena itu adalah efek samping dari zat Fe-nya. Nah, yang harus dilakukan apa? Konsumsi air putih lebih banyak dari biasanya. Oh gitu. Jadi nanti ini kakak-kakak nih obat tablet tambah darah ternyata BAB-nya besok paginya jadi warna hitam nih. Nah itu nggak apa-apa, itu efek samping dari obat, yaitu Fe-nya tadi ya dok ya. Iya, Nah, jadi zat besinya banyak tadi. minum air putih, kemudian makan buah-buahan, serat buah biar BAB-nya tidak bertambah keras ya. Seperti itu. Nah Dan ini dok yang malam perlu. itu dok, Hah? boleh diminum. Malam boleh diminumnya, boleh malam. Setelah makan ya dok ya? Iya, Setelah benar. makan. Karena nanti kadang ada yang minumnya sebelum makan nanti perutnya tambah sakit, mahnya jadi kambuh. Jadi Benar. sebaiknya setelah makan. Nah nih dok, kadang ada nih pasti di antara kakak-kakak di sini pasti ada nih pasti ada orang tuanya, jangan minum obat. Ada nggak kira-kira obat tablet tambah darahnya nggak bagus, jangan diminum, ada nggak kira-kira dari orang tua kakak-kakak di sini? Nanti kena lo ginjalnya. Banyak tuh asumsi ibu-ibu, jangan ya anak saya nggak boleh minum obat tablet tambah darah. Nah itu salah. Tablet tambah darah itu sama seperti ini, maaf ya, seperti merek-merek yang terkenal nih, Sangobion. Itu sama, kandungannya sama, cuman bedanya mereknya aja ya dok Iya, ya. bener. Nah, jadi itu vitamin yang mengandung zat besi sama dengan obat gitu. Nanti ada Jadi juga yang boleh dikasih tahu sama mamanya, obat itu sama seperti obat Sangobion mah. Itu tuh boleh diminum dan itu penting buat kami. ya. Karena kami ada halangan, kami butuh zat besi. Seperti itu ya. Tolong disampaikan kepada orang tua atau tetangga atau saudara-saudaranya. Oke? Jadi jangan takut minum tablet tambah darah itu tidak menyebabkan tekanan darahnya meningkat, tidak menyebabkan darahnya jadi banyak. Iya. Ya, tidak menyebabkan tersebut. Jadi nggak usah takut ya. Terus efek sampingnya tadi yang dokter sampaikan, BAB-nya tadi warna hitam, itu biasa. Nanti hari pertama, hari kedua itu biasa, nanti berikutnya juga ada normal seperti biasa. Oke. Ada lagi dok? Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau diketahui atau ditanyain nggak kira-kira? Mumpung kami berdua ada di sini, tentang anemia atau kekurangan sel darah merah. Udah paham semuanya? Ya? Udah paham ya? Nah, kira-kira nih dok, tadi kan tentang untuk remaja putri, remaja putra boleh nggak dok? Boleh. Boleh ya? Karena kan masih dalam usia pertumbuhan ya dok ya, dimana masih dibutuhkan zat-zat nutrisi. Betul. Untuk perkembangan otaknya juga. Iya. Dan daya tahan tubuhnya juga dok. Oke, jadi abang-abang juga boleh minum obat tambah darah, tapi tidak perlu 1 tahun. Bila perlu ya dok ya. Iya benar, bila perlu. Nah, kira-kira abang nih misalnya kepalanya pusing, lemas, atau ininya pucat, tadi yang dokter bilang ininya pucat nih, kelopak matanya pucat, boleh minum obat tambah darah 1 kali 1 hari ya dok ya. Iya. Oke, seperti itu ya. Iya. Oke, gimana dokter? Paling mungkin yang tadi ya jangka panjang ya. Oke. Ya. Jadi diingatkan lagi buat remaja putri nih, mungkin saat ini kan keluhan yang terasa itu hanya 5L tadi. Tapi kalau itu kita abaikan, nah itu akan ada jangka panjangnya terhadap diri kita sendiri. Apa sih jangka panjangnya? Itu yang pertama, resiko anemia nanti saat hamil.
HB-nya rendah terus. Nah, kalau misalnya saat hamil itu anemia, resiko bayinya juga nggak sehat. Ya, berat badan bayinya rendah, kemudian resiko lain pertumbuhan janinnya juga nggak bagus, bayinya bisa lahir prematur. Sama yang paling sering itu kalau misalnya anemia berat ya dok pada ibu hamil itu meningkatkan angka kematian. Ya, jadi kenapa kita harus minum dari sekarang untuk menghindari jangka depan nanti saat kita menjadi seorang ibu. Seorang ibu. Karena kakak di sini kan nantinya akan jadi seorang ibu, ya kan? Nah, jadi pemerintah sudah mencanangkan nih dari awal-awal, sudah dipersiapkan nih kakak-kakak nih untuk minum obat tablet tambah darah karena nanti akan menjadi seorang ibu. Nah, yang nantinya akan melahirkan seorang anak yang sehat, generasi yang sehat, generasi yang unggul. Nah,